Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia Cahyati dengan NIM 250301010060, kelas AK102 pengantar akuntansi 1 dengan program studi saya akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan fraud, internal control, dan cash, serta contoh soal dari materi tersebut. Selanjutnya adalah fraud. Fraud adalah tindakan sengaja yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pihak eksternal yang untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menipu, memalsukan, atau menyalahgunakan aset organisasi. Fraud dapat merugikan perusahaan baik secara finansial, operasional, maupun reputasi. Penyebab terjadinya fraud yaitu yang pertama opportunity, yang kedua financial pressure, yang ketiga ada rationalization. Kemudian ada internal control. Internal control adalah rangkaian kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk menjaga keamanan aset, memastikan data keuangan akurat, meningkatkan efisiensi operasional, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Selanjutnya, komponen utama internal control adalah yang pertama lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan kelima, pemantauan. Kemudian selanjutnya ada cash atau disebut dengan kas. Kas adalah aset liquid perusahaan yang terdiri dari uang tunai, setara kas dan saldo bank siap dipakai. Kas merupakan salah satu aset yang paling rentan terhadap fraud karena sifatnya mudah diakses dan diuangkan. Kemudian ada contoh soal yang berkaitan dengan materi tersebut, yaitu pertama, seorang kasir di toko retail sering menerima pembayaran tunai dari pelanggan, namun sebagian uang tunai tidak dicatat dan dimasukkan ke kantong pribadinya. Perusahaan baru mengetahui hal ini setelah melakukan rekonsiliasi kas mingguan yang menunjukkan adanya selisih. Pertanyaannya, pertama, jenis fraud apa yang terjadi pada kasus ini? Yang kedua, faktor penyebab fraud berdasarkan fraud triangle. Yang ketiga, ada internal control apa yang dapat mencegah fraud ini. Kemudian ada jawaban dan pembahasannya. Yang pertama, jawabannya adalah jenis fraudnya adalah misappropriation of cash atau penggelapan kas. Kas diterima tapi tidak dicatat dan disalahgunakan. Yang kedua, faktor penyebabnya fraud triangle-nya, yang pertama opportunity, kesempatan, tidak ada pemisahan tugas atau pengawasan yang ketat. Yang kedua, financial pressure atau tekanan finansial, di mana karyawan mungkin membutuhkan uang tambahan. Yang ketiga, rationalization atau rasionalisasi, yang dimana karyawan mungkin beralasan hanya sementara atau perusahaan besar tidak akan rugi. Mungkin itu yang akan dipikirkan oleh karyawan tersebut. Dan yang ketiga, internal control pencegahan, di mana yang pertama ada segregation of duties atau pisahkan penerimaan kas, pencatatan, dan penyetoran. Yang kedua, rekonsiliasi rutin, yang dimana lakukan rekonsiliasi kas harian atau mingguan oleh pihak independen. Yang ketiga ada physical control, di mana simpan kas di brankas dengan akses terbatas. Yang keempat ada documentation producers, di mana semua penerimaan harus disertai bukti transaksi. Kemudian ada contoh soal yang kedua, mana di perusahaan X, staf yang bertugas melakukan penyetoran kas ke bank juga bertanggung jawab mencatat transaksi penerimaan di buku besar. Setelah beberapa bulan ditemukan selisih kas yang cukup besar. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah prinsip internal control apa yang dilanggar, dan yang kedua, mengapa pelanggaran ini memungkinkan terjadinya kesalahan atau fraud. Berikut saya akan menjabarkan jawaban pembahasannya. Yang pertama, prinsip yang dilanggar adalah segregation of duties atau pemisahan tugas. Dan yang kedua, alasan mengapa bisa terjadinya fraud, karena pertama, jika salah satu orang menerima dan mencatat kas, mereka bisa menyembunyikan
penggelapan atau manipulasi catatan. Yang kedua, tidak ada pihak independen yang memverifikasi transaksi. Yang ketiga, solusi perbaikan. Pertama, pisahkan tugas. Orang A menerima kas, orang B mencatat transaksi, orang C menyetorkan kas ke bank. Kemudian lakukan rekonsiliasi independen secara rutin. Dan terakhir adalah batasi akses kas dan terapkan audit secara berkala. Kemudian itu saja adalah contoh soal yang saya jabarkan di materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.